Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini yaitu tentang manajemen pengadaan barang dan jasa. Nah, video ini dibuat itu untuk UAS, manajemen pengadaan barang dan jasa. Nah, kebetulan rekan saya ini, Tipan Reksa Pradana, yaitu adalah seorang Purkes di perusahaannya, yaitu PT Hermano Jaya Energi. Nah, kali ini saya nih, Aditya Bagus Setiawan, akan boleh bertanya-tanya sedikit tentang perusahaannya ya. Siap, tentang pengadaan. Oke. Nah, Mas, saya mau tanya-tanya nih. Pertanyaan pertama itu awal pendirian perusahaan PT Hermano Jaya Energi itu bagaimana sih? Untuk pendirian PT Hermano Jaya Energi ini yang saya tahu ya, itu didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Munhamir yang sekarang itu direktur saya. Berdirinya perusahaan ini tuh didasari atas keresahan melihat banyak kontraktor yang kurang memadai untuk supporting perusahaan tempat beliau bekerja. Jadi dulu Pak Munhamir tuh bekerja di salah satu pabrik trafo, dia tuh resah gitu melihat barang dia dipasang oleh subkon yang kurang kompeten lah. Nah, jadi pada awalnya berdirinya ini PT Hermano Jaya Energi hanya memiliki beberapa karyawan dan hanya melayani tempat beliau kerja tadinya fokusnya tuh. Namun seiringnya berjalannya waktu dengan banyaknya permintaan dari perusahaan lain menjadikan perusahaan ini berkembang pesat dalam beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 2020 itu PT Hermano Jaya Energi sudah melayani pelanggan di seluruh Indonesia dan termasuk perusahaan yang berplat merah yaitu PT PLN Persero kalau sekarang. Oh, jadi singkatnya pendiri PT Hermano Jaya Energi ini timbulnya rasa keresahan dia sendiri di tempat kerjanya akibat mungkin ketidakpuasan atas kinerja oleh vendor lain. Betul. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Mas, apa aja sih layanan pengadaan barang dan jasa di PT Hermano Jaya Energi? Kalau untuk layanannya dia tuh khususnya di listrik ya, dia tuh di replacement JIS, purifikasi trafo, olinya, terus regasketing trafo, instalasi trafo, testing dan commissioning, terus lebih ke pengadaan dan penggantian aksesoris trafonya sendiri itu Mas. Oh, jadi begitu. Iya. Macam-macamnya ya. Pertanyaan ketiga, seperti apa sih gambaran tata kelola perusahaan di PT Hermano Jaya Energi ini? Ya, untuk tata kelola ya, rule-nya itu yang pertama yang pastinya dari perencanaan ya. Itu biasanya disiapkan oleh pemberi kerja. Nah, biasanya kita kan kalau ini tuh dari si tempat kerjanya Pak Munhamir ini nih biasanya. Terus pendaftaran perusahaan kita untuk menjadi subkon mereka. Terus nanti ada dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi calon pesertanya, vendornya siapa aja. Terus pemberian penjelasan ini terkait tender dan jasa pengadaan apa yang akan dilakukan, terus pemasukan penawaran harga ya biasalah di tender kan, terus evaluasi penawarannya itu di internal mereka, dilanjut dengan pengumuman hasil pengadaan, dilanjut dengan kontrak apabila kita mendapatkan penunjukan untuk mengerjakan jasa itu atau pengadaan barang itu, dan pelaksanaan dan pengadaan jasa itu. Kalau yang terakhir itu biasanya kita di penyerahan hasil sih, di laporan sama di berita acara biasanya. Oh, jadi seperti itu ya tata kelola usaha di PT Hermano Jaya Energi ini. Nah, masuk ke pertanyaan keempat ini berarti, apa sih dasar penerapan pengadaan barang dan jasa di PT Hermano Jaya Energi? Nah, kalau untuk dasar penerapan pengadaan barang dan jasa ya, itu tentunya didasari dengan barang atau jasa yang diperlukan di perusahaan itu, di perusahaan kami ataupun di perusahaan vendor end user kami. Nah, namun tetap didasari dengan peraturan perundang-undangannya dan prinsip-prinsip pengadaan seperti efisiensi, efektif, transparansi, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Jadi kita mainannya ya tender kan, yang namanya tender kita mainannya ya udah yang harga terendah dan dengan kualifikasi yang terbaik pasti dipilih. Jadi begitu. Betul Mas. Pertanyaan kelima ini buat selanjutnya, bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa di PT Hermano Jaya Energi? Oh gitu ya. Kalau untuk SOP di perusahaan saya ya, mulai
mulai dari SOP-nya. SOP-nya itu yang pertama itu yang pastinya itu adanya permintaan barang dari gudang. Nah, pembelian impor yang dimulai dengan permintaan barang yang berasal dari gudang. Nah, gudang ini akan memberikan permintaan barang dengan mencantumkan nama barang, spesifikasi, dan jumlah barang yang sudah disetujui oleh admin stok, bagian gudang, dan supervisi dari gudang tersebut. Dilanjutkan dengan penawaran ke supplier terpilih nih, dengan artian kita mencari supplier yang barang apa yang kita butuhkan. Terus dengan pembuatan purchase kalau sudah cocok dengan harga. Kalau sudah kita mengeluarkan purchase, dilanjutkan dengan pengiriman purchase itu ke supplier. Pengiriman PO ke supplier dilakukan melalui email, Mas. Purchasing dengan mengirim ke bagian penerima lain, diantaranya ke bagian keuangan, ke GM, dan setelah itu pengiriman email biasanya supplier mengirimkan order confirmation. Jadi dia menyanggupi atau tidak. Dilanjutkan dengan mereka itu mengirimi draft invoice, packing list, dan COO barang tersebut yang akan dia kirimkan ke kita. Setelah itu kita konfirmasi untuk dokumennya ke departemen impor dan melakukan pembayaran konfirmasi dokumen tersebut. Nah, dan setelahnya itu di vessel atau keberangkatan setelah semua proses yang itu dilakukan. Dan dilanjutkan dengan proses custom proses. Nah, proses ini yaitu pengeluaran barang yang dibantu oleh ekspedisi muat kapal laut atau enggak kapal udara yang biasanya kita lakukan. Itu kita bekerja sama dengan vendor lain biasanya. Gitu kan. Kalau begitu masuk ke pertanyaan ke-6. Ada hambatan nggak sih, hambatan mekanismenya dalam pengadaan barang dan jasa di PT Hermano Jaya Energi? Kalau untuk hambatan biasanya yang pasti sih dari miskomunikasi ya. Jadi dari pencatatan spesifikasi barang yang kurang lengkap dan form permintaan barang yang tidak jelas biasanya. Terus ketidaksesuaian data dalam dokumen dalam impor itu biasanya kita tertahan di pengiriman laut atau di udaranya tuh, Mas. Terus keterlambatan dalam pengiriman itu biasanya terjadi di ekspedisi. Dia janji 3 bulan, biasanya datang 6 bulan itu karena ya cuaca tadi itu. Kadang cuaca hujan apa di laut kan kita nggak tahu ya. Karena cuaca buruk. Betul. Ya. Nah, kan ada hambatannya nih yang tadi. Bagaimana caranya menanggulangi hambatan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di PT Hermano Jaya Energi? Biasanya sih kita tuh minta lebih spesifikasi lagi nih barang apa yang diminta yang pertama itu. Yang kedua tuh saya sebagai purchasing itu harus lebih teliti juga melakukan pengecekan dokumen impor, dokumen yang diminta dari gudang, dan dokumen yang dikirim dari supplier tersebut yang CO itu tersebut. Dan yang terakhir tuh untuk keterlambatan ya kita mau gimana lagi ya Mas kalau itu ya. Tapi kita juga menjelaskan ke customer kita tentang hal itu. Jadi kita tuh sebelumnya udah antisipasi di penawaran kita atau di PO kita lebihkan. Misalnya dari supplier 3 bulan ya kita jadikan 6 bulan. Jadi supaya sebulan kita jadikan 3 bulan gitu sih Mas. Iya. Terima kasih atas apa sih? Ya Mas, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu sekali. Mudah-mudahan bisa lebih tahu banyak saya tentang pengadaan barang dan jasa di PT Hermano Jaya Energi. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.